Saudara Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki menduga ada kebohongan terkait tidak hadirnya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim sebelum memutus 3 perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Apakah putusan Majelis Kehormatan MK hanya berkisar pada etik saja atau dapat membatalkan putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyebut mengantongi bukti rekaman kamera pengawas soal kejanggalan pendaftaran gugatan usia peserta Pilpres. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki, bilang video CCTV itu berkaitan dengan proses penarikan permohonan yang kemudian diajukan kembali pemohon Almas Saki Biru. Jimli menambahkan pelanggaran administrasi tersebut jadi salah satu isu yang dipermasalahkan para pelapor. CCTV yang berkaitan dengan penarikan permohonan dan pencabutan dan kemudian diajukan lagi ya. Ya kita periksa apa salahnya di mana, kan belum tentu salah juga. Ya itu bagian dari itu persoalan manajemen registrasi dan persidangan. Jimli Asidiki juga membeberkan isu baru yang muncul setelah memeriksa 3 hakim konstitusi, Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo. Jimli menduga ada kebohongan terkait tidak hadirnya Ketua MK Anwar Usman dalam rapat pemusyawaratan hakim sebelum memutus 3 perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Kebohongan, ini hal yang baru. Kebohongan itu maksudnya gini, itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir. Nah, kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, ada 2 versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit. Nah ini kan pasti salah satu benar, dan kalau satu benar berarti satunya tidak benar. Selasa kemarin, Majelis Kehormatan MK memeriksa Ketua MK Anwar Usman. Usai diperiksa, Anwar membantah soal lobi jelang keluarnya putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres. Anwar menyebut menyerahkan soal jabatannya saat ini kepada Majelis Kehormatan MK. Ya kalau begitu putusannya masa begitu. Oke. Tapi enggak Pak, terkait lobby itu gimana Pak? Enggak ada tuh lobby gimana, orang putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum putusan 9? Ya udah. Oke. Poinnya klarifikasinya apa Pak? Iya Pak. Apa? Mundur. Yang mundur dari perkara 9. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Sementara itu hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali memeriksa 5 pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK juga akan memeriksa kembali Ketua MK Anwar Usman Jumat besok. Dugaan pelanggaran etik Hakim MK mencuat setelah MK mengabulkan gugatan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK membolehkan Capres atau Cawapres di bawah usia 40 tahun maju Pilpres asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini dianggap menjadi karpet merah bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, melenggang ke arena Pilpres. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana nantinya putusan Majelis Kehormatan MK? Apakah hanya menjatuhkan sanksi etik kepada hakim MK yang terlibat atau putusan MK bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres dan Cawapres? Kami bahas bersama Marwarar Siahaan, mantan hakim MK, dan Juanda, pakar hukum tata negara Universitas Bhayangkara Jakarta. Selamat petang Pak Marwarar, Pak Juanda. Selamat petang Mbak Cindy, selamat petang. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Marwarar, ini menarik dari yang disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki, menemukan ada beberapa kejanggalan. Yang pertama adalah kejanggalan soal penarikan atau proses pendaftaran gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Ketika itu didaftarkan, kemudian ditarik dan didaftarkan kembali. Ada CCTV yang dijadikan bukti oleh MK. Pandangan Anda soal kejanggalan ini apakah akan memberatkan atau bagaimana analisanya?
Ya, jadi kalau saya kira suatu pendaftaran ada aturannya. Kalau sudah dicabut, halo, bisa didengar. Ya. Mencopotkan baliho dengan alasan estetika. Pak Marwarar? Pendaftaran permohonan sudah dicabut, biasanya itu akan ada suatu ketentuan bahwa tidak bisa dimasukkan kembali. Jadi kalau di dalam hal seperti ini tentu saja akan ada upaya menghilangkan jejak-jejak itu, dan terutama tentunya kalau boleh dihindari catatan-catatan bahwa sudah pernah ditarik. Inilah barangkali yang menjadi kesulitan tersendiri bagi hakim yang memiliki kepentingan untuk dimasukkan kembali permohonan itu, dan biasanya hal seperti ini akan memperdalam keterperosokan ke dalam apa yang dikatakan penonjolan kepentingannya sendiri di dalam perkara itu, di dalam kaitan dengan keluarga. Saya kira ini yang akan semakin memperjelas apa yang terjadi di dalam pelanggaran prinsip independensi dan impartiality tersebut. Saya kira begitu. Baik, jadi untuk proses pendaftaran saja ketika sudah dicabut dan didaftarkan kembali itu sudah mencurigakan dan menguatkan dugaan ada keterlibatan konflik kepentingan, begitu Pak Marwarar yang ingin disampaikan ya? Ya. Baik, Ketua MK Jimli Sidiki juga mengatakan ada dugaan kebohongan yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman ketika rapat permusyawaratan hakim. Yang pertama, izinnya adalah tidak ikut karena ada konflik kepentingan, tapi kemudian ada izin sakit. Menurut Anda, inikah kebohongan atau bagaimana? Ya, kalau kebohongan seperti ini, kalau di dalam hal ada kepentingan, ya masuk akal lah akan dilakukan semua upaya tentunya untuk boleh menghilangkan kesan yang menandakan dia memiliki kepentingan. Tetapi jelas dari seluruh proses, baik dari hal-hal yang diketahui umum bahwa beliau itu mempunyai hubungan keluarga, dan kemudian seluruh permohonan yang terjadi itu juga pada akhirnya kan kepentingan adalah kepentingan keluarga, khususnya Gibran, sehingga hal tersebut tidak bisa dihindarkan. Tetapi kebohongan yang dilakukan dalam hal itu semakin memperkuat adanya sebenarnya kepentingan daripada hakim yang bersangkutan yang seyogianya harus mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara seperti itu. Pak Marwarar melihat itu sama seperti yang dinyatakan oleh Ketua MK bahwa itu adalah kebohongan untuk dua alasan yang berbeda itu. Anda yakin bahwa itu ada kebohongan? Saya kira masuk akal lah, artinya semua hal yang kita ingin tutupi itu kan harus kita bohongi dalam rangka mempertahankan diri bahwa dia mencoba netral atau tidak mencampuri hal itu. Tetapi pada akhirnya kan bukti-bukti itu muncul sendiri di dalam putusan terakhir dari nomor 90 tersebut. Kalau diduga ada konflik kepentingan antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan gugatan yang diajukan soal batas usia Capres-Cawapres yang mana itu adalah Gibran Rakabuming Raka yang diuntungkan dalam hal ini. Tapi kan ada 8 hakim konstitusi lainnya, Pak Marwarar. Apakah Anda melihat ada pembiaran karena tidak ada yang mengingatkan bahwa ini ada konflik kepentingan loh kepada Pak Anwar Usman? Ya, itu satu kemungkinan. Tetapi boleh jadi pengaruh daripada ketua. Biasanya kalau dalam kultur peradilan itu, meskipun ketua itu sebenarnya hanya memiliki keistimewaan dalam hal sebagai pemimpin secara administratif, tetapi sama memiliki independensi dan imparsialitas itu, tetapi kultur demokratisasi belum mantap betul di kalangan hakim, terutama di kalangan hakim dari peradilan umum. Karena saya mengetahui bahwa Pak Anwar itu datang dari peradilan umum, di mana pimpinan atau ketua pengadilan itu memiliki suatu privilege tersendiri dan pengaruhnya sangat kuat terhadap anggota-anggota, dan boleh jadi bahwa ada semacam persuasi lah dari ketua itu, dia menginginkan seperti apa dia kemukakan kepada hakim anggota. Itu cara melihat saya berdasarkan pengalaman akan kultur independensi hakim di peradilan umum dan kultur independensi hakim di MK yang dulu menjadi berubah menurut saya atau mencapai satu tahap yang matang di Mahkamah Konstitusi pada tahap-tahap pertama itu. Nah, ini saya kira masalah besar yang seharusnya kalau dapat bukti-bukti, karena saya mendengar ada bukti-bukti, ada bisikan dari ketua
entah benar entah tidak, ini itu menjadi faktor yang harus dipertimbangkan di dalam hal itu, yang boleh jadi memperberat atau menyebabkan hakim lain yang berada dalam kubu mengabulkan permohonan itu meskipun dengan suatu syarat tertentu, maka itu menjadi suatu hal yang juga mereka mendukung sikap yang tidak imparsial tersebut. Saya kira ini bisa jadi 5 hakim konstitusi yang turut dengan ketua di dalam putusan itu mengabulkan, boleh jadi mereka juga melanggar apa yang dikatakan prinsip imparsialitas dan independensi itu. Demikian pendapat saya. Pak Marwar, tadi kan karena pendapat Bapak soal CCTV, kemudian soal alasan yang berbeda disampaikan oleh Anwar Usman ketika tidak hadir dalam rapat pemusyawaratan hakim. Apakah menurut Anda dua bukti ini sudah cukup terang benderang membuktikan ada kesalahan atau pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman? Ya tanpa kebohongan seperti itu kan sudah jelas sebenarnya. Kalau bahasa Solo, cetowelo-welo, jelas betul sudah, karena memang pada akhirnya meskipun post factum, ya dia memberi pintu atau jembatannya emas kepada Gibran yang tadinya belum memenuhi syarat. Oleh karena itu tidak ada keraguan tentang apa yang dikatakan bahwa dia telah melanggar prinsip imparsialitas yang memerintahkan bahwa seorang hakim yang memiliki kepentingan keluarga harus mengundurkan diri. Nah, itu masalah yang kita perhitungkan sekarang adalah konsekuensi daripada sikap ini ke depan seperti apa. Sanksinya seperti apa, Pak Marwar, kalau Anda menyebutkan ini sudah terang benderang ada pelanggaran melanggar imparsialitas yang dilakukan oleh Anwar Usman? Ya, jadi begini, ada 2 hal yang berbeda di sini, antara ada undang-undang kekuasaan kehakiman yang secara general juga berlaku kepada hakim konstitusi, tetapi ada undang-undang Mahkamah Konstitusi yang secara khusus, kalau kita katakan dia lex spesialisnya, tapi undang-undang kekuasaan kehakiman itu lex generalis. Masalahnya di dalam pasal 17 ayat 5 dan 6 undang-undang kekuasaan kehakiman, kalau hakim seperti Pak Anwar tidak mundur ketika ada kepentingan keluarga di dalam hal situ, di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dikatakan bahwa putusan itu cacat. Sehingga di peradilan umum dikatakan begitu dia cacat harus diperintahkan, diperiksa dan diputus ulang tanpa atau dengan komposisi yang berbeda tanpa kehadiran hakim yang memiliki kepentingan itu. Tetapi di MK persoalannya bahwa sejak diumumkan putusan itu berkekuatan, maka kalau ada suatu analogi seperti itu, hakim MK itu juga yang sudah memutus itu. Siapa yang disuruh untuk memutus lagi memperbaiki? Nah, ini menjadi masalah besar. Misalnya di dalam melihat ini bahwa once atau sekali sudah diumumkan putusan itu di MK, dia final and binding. Persoalannya, apakah misalnya kalau dikatakan final and binding sesuatu yang cacat, apakah itu harus diimplementasikan atau dilaksanakan? Ini persoalan fokus sekarang yang mungkin ke depan menimbulkan ketidakpastian tentang bagaimana cara memperlakukan ini, bagaimana KPU melihat ini, bagaimana rakyat pemilih yang akan melihat ini, yang sangat berbahaya juga menurut saya dari segi kepastian hukum. Baik, Prof. Juanda, kalau tadi disebutkan oleh Pak Marwar bahwa putusan itu bisa saja cacat ketika nanti sudah terbukti pelanggaran etik dalam sidang etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Apakah aturan itu bisa diimplementasikan jika dinyatakan cacat secara hukum? Ya, saya kira benar yang dikatakan oleh Bang Muarar tadi. Itu kan memang norma yuridisnya begitu. Artinya memang di sini saya persoalkan di mana-mana antara undang-undang kekuasaan kehakiman dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi itu dan berbeda sekali. Seharusnya ya undang-undang kekuasaan kehakiman itu berlaku juga untuk hakim konstitusi, tetapi undang-undang kekuasaan kehakiman itu di dalam ketentuan umumnya telah membedakan pengertian dan makna hakim dan hakim konstitusi. Jadi karena makna hakim itu dalam arti adalah konotasinya untuk hakim-hakim di bawah
peradilan Mahkamah Agung, tetapi hakim konstitusi khususnya menyangkut soal konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan disampaikan oleh Bang Muarar tadi adalah memang untuk peradilan di bawah Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung ya. Nah ini apakah berlaku? Kalau kita menggunakan sebuah analogi, artinya bahwa Mahkamah Konstitusi itu sendiri merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, maka saya pikir bisa juga dianalogikan bahwa prinsip apabila ditemukan hakim atau salah satu seorang hakim misalnya terbukti melanggar kode etik, sepanjang memang belum diatur oleh undang-undang Mahkamah Konstitusi, maka diberlakukan juga. Nah, tapi ya secara fakta hakim konstitusi tidak mau mengakui bahwa undang-undang itu berlaku untuk dia, khususnya menyangkut pasal 17 tadi. Nah, ketika ditanya bagaimana pelaksanaan implementasinya, memang ini kan soal putusan Mahkamah Konstitusi itu kan merupakan satu putusan yang memang memiliki ciri-ciri dan karakteristik tersendiri, di mana tidak ada upaya hukum. Nah, ini problematik hukum kita secara norma, secara hukum positif. Makanya secara akademis, ilmiah, saya katakan kalau sepanjang itu dapat dibuktikan ya, ini tolong dicatat, kalau dapat dibuktikan nanti oleh MK ini bahwa ada pelanggaran etik, ada pelanggaran etik, maka saya nyatakan pertama, saya secara akademis mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu, ini ingat ya, secara akademis saya berpikir ini harus dinyatakan putusan yang tidak sah. Tidak sah secara akademis. Wah, problemnya memang secara yuridis normatif belum ada yang mengatur ini. Nah, bagaimana? Apakah tinggi persoalannya? Saya sebagai dosen ingin melihat apakah tinggi norma atau tinggi keadilan. Walaupun kita tidak mengkonfrontasikan antara norma, ketika norma itu bertentangan dengan keadilan, secara filosofi hukum yang saya pahami harusnya mengikuti keadilan. Nah, ketika ketidakadilan ada dalam putusan itu, saya pikir tidak bisa serta-merta diberlakukan. Walaupun secara yuridis normatif dikatakan itu final and binding. Nah, inilah jadi persoalan ke depan. Saya usul bahwa ketika ini menyangkut persoalan hajat orang maja, persoalan negara, persoalan bangsa, maka final and binding itu ada pengecualian. Baik, kalau artinya tadi secara akademis dinyatakan oleh Prof. Juanda tidak sah, implikasinya adalah mereka yang sudah mendaftar sebagai baca pres dan bacawa pres bisa tidak sah juga, gugur begitu? Ya, saya berani mengatakan ini kan secara akademis saya katakan. Nah, memang ya problemnya kita menggunakan paham mazhab positivisme hukum atau sociological jurisprudence yang artinya di situ keadilan yang kita ingin capai. Ya, putusan ini cacat. Ya, kita tahu bahwa dengan cacat itu sebenarnya ya terima, suka tidak suka terima, benar tidak benar terima, adil tidak adil terima. Apakah ini konsep negara hukum yang benar? Saya kira ini perlu ya diperbaiki ya, paham-paham seperti ini termasuk norma di Mahkamah Konstitusi itu. Baik, apakah juga tadi seperti yang dinyatakan oleh Pak Marwarar bahwa ini harus disidangkan ulang dengan hakim yang berbeda? Ya, saya pikir begini, itulah yang karena pendapat akademis seperti saya misalnya memang agak terbentur dengan masalah norma hukum yang berlaku sekarang. Karena norma hukum yang berlaku sekarang kan tidak mengatur tentang itu. Karena yang diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sendiri adalah berlaku untuk hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung ya. Nah, tetapi tidak berlaku, ini problemnya. Makanya pertama saya ke depan ini, untuk ke depan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu perlu ditinjau dan disempurnakan. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga perlu disempurnakan. Dengan catatan apa? Ketika terbukti bahwa putusan itu dinyatakan terbukti cacat atau tidak sah,
karena ada pelanggaran kode etik, maka Baik. dibuat klausula ya pengecualian dari final and binding itu maka bisa diperiksa ulang. Oh, Bisa dari diperiksa mana? ulang. Oke. Hakimnya misalnya. Ya, Baik. kalau Baik. misalnya sekarang ada 1 atau 2, nah problemnya memang hakim kita ini kan 9 orang. Ya. Kalau misalnya 7 orang masih bagus atau masih dijamin integritasnya, saya pikir tidak masalah. Baik. Problematiknya adalah ketika hakim dari 9 itu misalnya yang terkena 5. Wah, 4 bagaimana? Apa 4 bisa? Menurut saya memang ini perlu dipikirkan, merupakan sebuah pikiran dan terobosan hukum ke Dan depan. prosesnya Bagaimana panjang begitu ya, Prof. Juanda. Baik. masalah ini? Prof, terakhir, persoalan ini hanya bisa diselidiki atau di ranah etik saja, atau bisa ke potensi pidana? Oh iya, sebenarnya kan sudah diatur itu. Di samping memang MK ini terus terang aja memang terbatas pada soal kode etik, Oke. tidak menyangkut soal ya substansi putusan. Oke. Dan tetapi kalau memang terbukti misalnya ada permainan dari kode etik ini berkembang ke arah pidana, itu lain soal lagi dan ini Baik. bisa diproses hakimnya Baik. secara pidana. Kalau bisa berujung dan berkaitan dengan soal perbuatan-perbuatan pidana, misalnya pemalsuan atau Baik. kebohongan dan segala macam sebagaimana disebutkan oleh Prof. Jimli tadi. Baik, terakhir untuk Pak Marwar juga singkat saja soal potensi apakah ini bisa dikepidana atau bagaimana potensi hukuman terberat dari pelanggaran etik ini jika terbukti. Ya, saya kira begini, kalau disebutkan juga di undang-undang tadi, kekuasaan kehakiman boleh dijatuhkan kalau terbukti ini pelanggaran etiknya, sanksi administrasi dan pidana, tetapi saya belum menemukan ketentuan pidana yang mana yang khusus untuk hal seperti ini. Tetapi kalau bisa sebelum ditutup Mbak ya, ini sebenarnya di dalam dunia Mahkamah Konstitusi di dunia juga bahwa tidak semua putusan yang final and binding dilaksanakan. Ada kadang-kadang perlawanan, ada yang mengabaikan dan lain sebagainya. Terutama kalau yang cacat seperti ini. Persoalannya kalau misalnya KPU yang menjadi alamat juga daripada putusan MK itu mengabaikan, apakah dia bisa dituntut karena dia merasa itu cacat. Ini problem yang akan kita lihat ke depan ini, karena apa yang dikatakan Pak Jimli bahwa tanggal 7 harus diputus, ada kaitannya itu dengan verifikasi syarat dan apakah diberi kesempatan kepada kubu tertentu memperbaiki pasangan calon tertentu atau wakil presidennya yang dicalonkan itu. Saya melihatnya arahnya ke sana yang terjadi, tetapi dasar hukumnya yang menurut saya belum terlihat. Tetapi di dunia ignore, abaikan, ada itu. Baik, tidak ada pernah dipersoalkan seperti itu. DPR kita juga ada beberapa undang-undang yang tidak melaksanakan putusan MK. Apakah itu yang akan terjadi atau KPU menyatakan bahwa akhirnya karena cacat putusan ini Gibran tidak memenuhi syarat dan dia meminta koalisi mereka menggantikan pasangan calon. Saya menduga atau mengantisipasi yang diumumkan oleh Jimli harus tanggal 7 diputuskan ada kaitan dengan itu. Tapi ini kan namanya menduga-duga saja. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya hingga putusan tanggal 7 November nanti. Terima kasih pandangan yang diberikan kepada kami di Sapa Indonesia Malam hari ini, Pak Marwar Siahaan, dan juga terima kasih Prof. Juanda sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.